Jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Satu pemain timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2020 telah sah kembali ke Persija Jakarta. Dia adalah Ryuji Utomo. Ryuji menjadi satu dari 25 pemain timnas Indonesia dalam pemusatan latihan dan rangkaian uji coba di Turki sepanjang November 2021. Timnas Indonesia melakukan persiapan di Turki sebagai rangka menata Piala AFF di Singapura pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Ketika dipanggil timnas Indonesia untuk ke Turki, Ryuji masih berstatus pemain klub Malaysia Penang FC sebagai pinjaman dari Persija. Direktur Persija, Ferry Paulus mengungkapkan bahwa masa peminjaman Ryuji di Penang FC telah berakhir pada Senin 29 November 2021 alias hari ini. Artinya, bek berusia 26 tahun itu kembali menjadi bagian penuh dari tim ibu kota. Masa peminjaman Ryuji di Penang FC habis pada 29 November 2021. Jadi dia pasti kembali ke Persija, jelas Ferry. Ferry juga memastikan bahwa Ryuji bakal menjadi bagian dari Persija Jakarta untuk putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022. Mantan pemain Arema FC itu tidak akan dipinjamkan ke klub lain lagi. Jika masa peminjaman Ryuji mau diperpanjang atau dia dipinjam ke klub lain, pasti harus ada persetujuan dari kami, imbu Ferry. Sampai sekarang, saya berani memastikan bahwa Persija akan menggunakan Ryuji. Pasti tidak akan dipinjamkan lagi, tuturnya. Sementara itu, Ferry juga menjelaskan bahwa Persija Jakarta berencana bermanuver pada bursa transfer putaran kedua BRI Liga 1 pada 15 Desember 2021 hingga 12 Januari 2022. Dengan begitu, posisi 4 legion impor Persija, Marco Simic, Yan Mota, Marco Mota, dan Rohit Chan terancam tidak aman. Pada putaran kedua, seperti pemberitaan terakhir yang sama-sama kita dengar, akan ada penambahan pemain asing maupun lokal, ujar Ferry. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa federasi saat ini berhati-hati dalam memproses naturalisasi Sandy Walsh dan kawan-kawan. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya meminta 4 pemain untuk dinaturalisasi. 4 calon pemain naturalisasi itu yakni Sandy Walsh, Kevin Dix, Jordi Amat, dan Mace Hilgers. Hassani mengatakan bahwa ia memang ditugaskan untuk mengurus masalah naturalisasi 4 pemain tersebut. Tetapi saat ini, proses naturalisasi itu masih dalam komunikasi kepada agen Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Mace Hilgers. Dalam komunikasi itu juga, Hassani mengatakan PSSI lebih berhati-hati karena agar kejadian sebelumnya tak terulang lagi. Kami sampai sekarang belum umumkan karena kami proses dulu, kalau semua sudah matang nanti baru kita coba beritahu kepada publik, ucapnya. Agar tak salah langkah, maka PSSI lebih fokus menyelesaikan prosesnya terlebih dahulu. Setelah proses berjalan lancar dan tak ada masalah, maka PSSI baru akan mengumumkan. Untuk itu, Hassani meminta agar pecinta sepak bola Indonesia juga bersabar terlebih dahulu.
Jadi proses dokumentasi itu yang hari ini sudah oke, itu ada 3, tapi yang 1 belum. Tapi kami mau umumkan kalau semuanya sudah clear, kata Hassani. Nanti di terakhir 1 tidak mau, jadi kami bicara 3 orang. Tapi sampai sekarang 4 pemain itu masih terbuka komunikasinya bersama kami, ujarnya. Lebih lanjut, Hassani mengatakan bahwa sebenarnya PSSI telah memiliki banyak data pemain keturunan Indonesia. Tetapi saat ini, PSSI memang fokus kepada 4 pemain ini. Penyerang timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri berhasil mencetak 2 gol saat FK Senica bermain imbang 2-2 melawan MSK Žilina dalam pertandingan lanjutan Liga Slovakia. Pertandingan babak kedua Senica versus Žilina di OMS Arena, Senica pada Sabtu 27 November lalu terpaksa ditunda akibat hujan salju yang sangat lebat. Di babak pertama yang digelar Sabtu lalu, Senica dan Žilina bermain imbang 1-1. Gol Senica dicetak Egy Maulana Fikri pada menit ke-16. Sedangkan gol balasan Žilina dicetak lewat gol bunuh diri pemain Senica, Gabriel Halabrin pada menit ke-33. Sementara itu, pada pertandingan babak kedua yang digelar pada Selasa, 30 November, Senica mendapat tekanan di awal-awal permainan. FK Senica kemudian mendapat peluang lewat Egy pada menit ke-65. Egy mendapat umpan terobosan dari rekannya dan sudah berhadapan dengan penjaga gawang Žilina. Sayang, Egy tidak dapat menjangkau bola terobosan tersebut karena lebih cepat diantisipasi oleh kiper Žilina, Samuel Petra. Namun 2 menit berselang, Egy dapat memaksimalkan peluang yang didapat untuk mencetak gol pada menit ke-67. Berawal dari situasi serangan balik, Egy berhasil mencuri bola dari pemain belakang Žilina. Egy kemudian mengecoh 2 pemain belakang Žilina dengan gerakan memutar. Lalu dia melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang berbuah gol. Tapi sayang, di menit-menit terakhir atau tepatnya di menit ke-90, Žilina mampu mencetak gol penyeimbang lewat Patrick Ilko. Pertandingan Senica versus Žilina pun berakhir 2-2. Nah, bagaimana menurut kalian tentang aksi Egy Maulana Fikri di Liga Slovakia? Nah, bagaimana menurut kalian tentang aksi Egy Maulana Fikri di Liga Slovakia? Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time.